Cerita-cerita seram, hantu gentayangan, mistik, dan berbau mitos sering saya dengar. Banyak orang ragu dan skeptis. Tiap tempat memiliki cerita sendiri yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada sejarah di baliknya, terkadang cerita kelak. Saya, Ruri Nirmala, menelusuri sisi lain tempat-tempat angker. Dari rumah itu udah ada keanehan gitu, akan terjadi kecelakaan itu kadang-kadang udah ada gitu, tanda-tanda kejadian gitu. Itu kan kaget ya, Sari gitu. Namanya Mayang Sari, tapi ditambahin kepanjangannya Nagasari. Kenapa begitu? Karena Mayang Sari ini bisa menjelma dan berubah menjadi naga. Umpangannya Ibu Ratu ketika mau bepergian. Nyi Blorong itu nggak cuma di tempat ini aja. Dari seluruh pantai selatan, dia ini sering sekali mengaku sebagai Nyi Roro Kidul. Sekali lagi, kalau Nyi Roro Kidul itu nggak pernah sama sekali meminta kurban. Jadi pure Nyi Roro Kidul itu cuma sebagai penguasa istana yang ada di pantai selatan aja. Ini sedangkan kalau Nyi Blorong itu, beliau juga punya seperti istana tapi lebih kecil, dan itu dia yang suka usil. Pantai Pelabuhan Ratu atau sering disebut Pantai Pelabuhan Ratu adalah salah satu pantai yang berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelabuhan artinya tempat berlabuh. Ratu artinya pemimpin. Jadi Pelabuhan Ratu artinya tempat berlabuhnya para pemimpin. Lokasi pantai berada di pesisir selatan Jawa Barat. Letaknya sekitar 60 km dari kota Sukabumi. Selain dikenal karena keindahan alamnya, di Pantai Pelabuhan Ratu sering terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa. Berbekal keterangan warga, saya mendatangi kantor polisi setempat untuk memperoleh informasi mengenai korban tewas tenggelam di Pelabuhan Ratu. Tahun 2013 itu kejadian ya, dari Cisolok sampai ujung Genteng itu ada 42 kali kejadian. Yang meninggal dunia diketemukan 17 orang, yang hilang nihil nggak ada. Yang diselamatkan ya, selain yang meninggal diselamatkan juga oleh tim SAR kita, yaitu 62 orang. Untuk tahun 2014 ya, dari mulai Januari sampai Juni ini, hari ini tanggal 7 ya, ini kejadian sudah 7 kali. Yang meninggal sudah 8 orang, yang hilang tidak ada, yang diselamatkan 4 orang. Ada yang mengaitkan banyaknya korban tewas tenggelam akibat melanggar mitos. Dulu sebelum tahun 2000 ya, sebelum tahun 2000 atau tahun 1980-an lah. Nah, itu memang dulu orang yang pakai baju hijau ke sini suka kemasukan dan kesurupan lah, kasarnya seperti itu. Dia pakai baju hijau ke pantai kan nggak ada apa-apa. Ah, begitu.
Terus Itu kalau terlalu dibesar-besarkan, tetapi memang ada sejarahnya. Karena Ibu Kangjeng Ratu Kidul itu suka akan warna itu. Itu menurut legenda ya. Katanya bertiga itu bukan berenang Pak. Saya ini katanya diam di pinggir jalan raya katanya. Secara tiba-tiba katanya saya ini ada yang ngajak gitu. Ada yang ngajak pakai kereta kencana gitu, yang petirnya itu perempuan cantik. Ya namanya anak muda pasti mau kan naik. Nah setelah naik bertiga, yang berdua kan di belakang nih kalau naik kereta nih, andong itu kan, yang satu di depan. Nah yang satu di depan itu, yang anak yang selamat itu katanya tersandung kakinya tuh kenapa trotoar jalan. Akhirnya dia istighfar. Nah udah istighfar gitu, dia nimbul kembali pas ada kejadian bapak pergi ke air, bapak datang tuh ada yang barusan hilang katanya. Orang ke bawah tiga-tiganya, tapi yang satu masih kelihatan. Nah, itu terus bapak kejar. Nah, kejar itu memang keadaan dia di tengah laut tuh udah keadaan 200 meter, masih bisa baca istighfar gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah. Banyaknya korban yang tewas tenggelam di Pelabuhan Ratu menciptakan kisah misteri tersendiri. Sosok Nyi Roro Kidul sangat disakralkan penduduk yang tinggal di wilayah pantai selatan Jawa, termasuk Pelabuhan Ratu. Banyak kisah tentang legenda Nyi Roro Kidul yang dipercaya masyarakat. Namun, hanya sedikit orang yang bisa menjumpai Ratu Pantai Selatan tersebut. Kangjeng Ratu Kidul itu adalah suatu figur seorang putri raja yang mempunyai kesaktian, kira-kira begitu ya dalam legenda itu. Kemudian dia ingin mengangkat bahwa suatu saat nanti setelah runtag ataupun setelah tiadanya kerajaan Pajajaran di Pakuan, mereka bercita-cita atau berkeinginan untuk kembalikan lagi kejayaan tersebut dengan mengangkat kekayaan alam yang ada di wilayah selatan ini gitu. Cerita Ratu Penguasa Pantai Selatan memiliki beberapa versi di setiap daerah. Cerita Nyi Roro Kidul di Jawa Barat sedikit berbeda dengan di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Namun, ada yang membuat saya penasaran ketika mengunjungi Pelabuhan Ratu. Cerita yang beredar di masyarakat Pelabuhan Ratu, Presiden Soekarno pernah bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Ini udah lolos, udah pulang lagi. Di penerusnya ada Bapak Soekarno, sama Bapak gitu. Bapak Soekarno sama Bapak di penjarahan Batu Kening, sok dituan. Kalau mau ke penjarahan kasih itu kemari, Bapak ikut. jadi Pak Presiden Soekarno tuh sering kesini? Di Bapak, di situ di Batu Kendit. Iya, di Batu Kendit. Saat berada di Pelabuhan Ratu, Soekarno juga mengunjungi beberapa tempat petilasan. Tempat tersebut berupa makam tokoh penyebar agama Islam di Sukabumi, hingga kamar 308 yang ada di sebuah hotel di Pelabuhan Ratu. Dari awalnya Ulan Sari dengan kakaknya itu, awal pertemuan di depan, duduk di tempat kursi itu, nah terus sampai Bung Karno ketemu lagi, harus dibikinin itu, kamar Dewi 038. Nah karena di situ juga masih banyak gangguan, itu Bapak Bung Karno bikin lagi namanya peristirahatan Bung Karno di Pelabuhan Ratu. Ada. Ada petilasan yang hingga sekarang paling sering dikunjungi warga dari berbagai daerah, yaitu Batu Kursi Nyi Roro Kidul. Lokasinya tidak jauh dari pantai Karanghawu. Namun, bagi pengunjung yang ingin sampai ke tempat tersebut, harus menapaki anak tangga yang lumayan terjal. Warga meyakini, di Batu Kursi inilah Presiden Soekarno dan Nyi Roro Kidul sering bertemu, sebelum ke kamar 308.
Saat ini saya berada di Batu Kursi Karanghawu Pelabuhan Ratu. Tempat ini adalah tempat pertama kalinya Bapak Soekarno bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Dan banyak masyarakat yang datang ke sini untuk berinteraksi langsung dengan Nyi Roro Kidul. Benarkah Nyi Roro Kidul sering menampakkan diri di sini? Dibilang berapa lama saya kira sulit ya Bapak mengatakan dia tinggal di sini berapa lama dulu. Yang jelas ini adalah patilasannya tempat singgahnya dulu Ibu Ratu. Kita tidak tahu Ibu Ratu tinggal di sini berapa tahun atau berapa puluh tahun. Yang jelas dia terlahir tahun 1521 sebelum Masehi. Sampai sekarang mitosnya masih banyak orang yang meyakini gitu. Silakan. Waalaikumsalam. Ini patilasannya ada dua ya. Yang sebelah kiri ini Kanjeng Ratu Nyimas Dewi Roro Kidul. Ya. Ini Mayangsari Nagasari. Nah Mayangsari ini adalah dayang-dayangnya Kanjeng Ratu Nyimas Dewi Roro Kidul. Namanya Mayangsari tapi ditambahin kepanjangannya Nagasari. Kenapa begitu? Karena Mayangsari ini bisa menjelma dan berubah menjadi naga. Tumpangannya Ibu Ratu ketika mau bepergian. Seperti yang tertera di fotonya, ada fotonya. Lukisannya ada, ya? Iya, ada lukisannya. Karya Basuki Abdullah. Pertama kali kita tahu ini adalah patilasannya Ibu Ratu dengan kehadirannya Paduka Pak Karno, insinyur kita yang presiden kita yang pertama datang ke sini. Dia tirakat sekitar tahun 1956. Nah, setelah dia tirakat selama 3 hari 3 malam kalau tidak salah menurut keterangan bapak saya, orang tua saya dulu seperti itu. Ditemukanlah ada petunjuk bahwa ini adalah patilasannya Ibu Ratu sama Mayangsari Nagasari beserta para aulia Allah yang ada di sebelah luar sana. Semuanya ada 6. Pertama yaitu Eyang Rembang Sanca Manggala, Eyang Lendra Kusuma, Eyang Jalak Patamakota sama Syekh Hasan Ali. Sama patilasan Kanjeng Ratu Nyimas Dewi Roro Kidul sama Mayangsari Nagasari. Tidak jauh dari petilasan Nyi Roro Kidul ada lokasi yang disebut 7 sumur. Di tempat inilah, konon setiap pengunjung yang mandi bisa mendapatkan wajah yang cantik dan rupawan. Bahkan bisa membersihkan penyakit hati. Ya, ada perubahan sih. Soalnya saya kesini tuh udah lama, dari tahun 2000, terakhir tahun 2005. Enggak, udah lama sih. Udah sampai mungkin udah 5 kali sampai sekarang. Cuma untuk mengambil aura kecantikan Nyi Roro Kidul saja sih. Ya, kemudahan lah dalam urusan percintaan misalnya gitu. Selain menjadi tempat yang dikeramatkan warga, petilasan Nyi Roro Kidul pun memiliki kisah mistis tersendiri. Udah mau wudhu ke bawah ke sana pas maghrib sekali. Tentunya ada yang nangis. Itu kan belum tahu ceritanya itu ada. Tentunya orang sini pada bilang memang itu dulu ada kejadian, ada yang meninggal gadis katanya. Sosok Nyi Roro Kidul sering digambarkan dalam sebuah lukisan. Ada kisah mistis dan proses persiapan maupun hasil dari lukisan yang sudah jadi. Saya mendatangi salah satu galeri pelukis Nyi Roro Kidul. Konon, sebelum melukis, ia selalu melakukan ritual terlebih dahulu. Dalam melukis ini itu sebelum melukisnya memang ada beberapa ritualnya. Yang pertama itu pada hari saat melukis, Bapak terlebih dahulu meditasi dan puasa. Seperti itu. Dan untuk proses melukis juga waktunya nggak sembarangan. Terus ada 2 waktu. Yang pertama itu sekitar habis maghrib atau 6:30. Itu dimulai dari 6:30. Selesai itu jam 11:30 malam, jam 12 malam itu selesai. Lukisan Nyi Roro Kidul karya Basuki Abdullah adalah lukisan Nyi Roro Kidul yang paling terkenal. Atas karya mistisnya tadi, banyak pelukis lain berkiblat kepadanya soal gambaran sosok Nyi Roro Kidul. Konon, kisah kematian pelukis handal tadi dikaitkan dengan lukisan Nyi Roro Kidul miliknya.
Saya berjanji bertemu Intan di tepi pantai Karanghau. Intan teman saya, seorang indigo yang bisa melihat dan berinteraksi dengan makhluk gaib. Dari peristiwa yang saya baca dan dengar, saya akan menelusuri kisah-kisah misteri apa yang ada di Pelabuhan Ratu. Benarkah semua kejadian kecelakaan, tempat-tempat petilasan, hingga penampakan sosok putri cantik berkaitan dengan Nyi Roro Kidul? Intan, hey, lagi apa? Ini lagi foto-foto, pantainya bagus deh. Iya, di sini kan selain keindahan pantainya, di sini tuh terkenal banget dengan Nyi Roro Kidul. Kamu udah tahu sendiri kan? Iya. Nah, sekarang aku tuh mau mencari informasi keseluruhan tentang Nyi Roro Kidul. Kamu bisa temenin aku nggak? Boleh. Yuk, kita ke sana. Penelusuran pertama saya dan Intan dilakukan di dalam sebuah kamar milik warga setempat. Kamar ini diyakini sering dikunjungi sosok Nyi Roro Kidul. Apakah benar demikian? 94. 92 ngebangun, 94 ibu pindah kemari, dan banyak keanehan dan kejadian di tempat ini. Sering didatangi sama para leluhur-leluhur dengan keharumannya dulu, dan sosok yang lakinya itu suka memakai jubah putih masuk atas, beliau itu pakai sorban. Assalamualaikum. Nah, Intan, kita sekarang di sini sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Sukabumi, tepatnya di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Konon katanya rumah ini tuh sosok Nyi Roro Kidul tuh sering bersinggah ke sini gitu kan. Nah, pandangan dari Intan sendiri melihat kamar ini, salah satu warga itu, gimana Intan? Kalau aku lihat sih di kamar ini memang auranya aja udah beda. Mungkin kamu bisa ngerasain dari yang kita tadi di luar, terus masuk ke sini udah beda ya. Di sini lebih panas aja. Tapi entah kenapa aku ngerasain di sini nggak cuman satu makhluk aja yang ada di sini. Ada beberapa yang sering singgah ke sini. Gitu. Makhluknya berupa apa, Tan? Banyak, cewek ada 3. Kebetulan ini udah pada kumpul. Udah kumpul. Salah satunya Nyi Roro Kidul itu. Aku belum ketemu sama beliau. Untuk malam ini beliau belum ada mungkin, tapi memang aku flashback beberapa kali sempat pernah hadir di tempat ini. Coba lihat ke situ ya. Intan, tadi kan kamu bilang yang ada 3 perempuan itu di sini. Itu kenapa sih mereka bisa hadir ke kamar ini? Dan yang mendorong kamu yang tadi sebut itu. Kalau yang kedua ini, itu belum lama ini ada di sini. Ini mereka masih ada di sini duduk timpuh gitu. Terus kalau yang Nyi Blorong itu karena sudah terlanjur dengan orang-orang yang ada di sini itu mempercayai beliau itu sebagai Nyi Roro Kidul gitu. Emang Nyi Blorong itu nggak cuma di tempat ini aja, dari seluruh pantai selatan dia ini sering sekali mengaku sebagai Nyi Roro Kidul. Dengan memberikan apapun yang orang-orang ritual meminta sesuatu gitu, dia berikan dengan mengakui beliau Nyi Roro Kidul gitu. Tadi kan selain 3 cewek itu, kamu lihat ada sosok laki-laki sebelah sana di depan WC. Iya. Itu sebenarnya dia siapa sih? Itu yang ada di lukisan itu. Oh, gitu. Jadi emang apa ya? Aku ngerasain auranya
sangat-sangat berlawanan, sangat-sangat negatif. Nah, kenapa kayak bentrokan sama aku aja gitu yang di tempat ini, karena banyak banget aura itu tuh berasal dari barang-barang yang ada di sini. Gitu. Salah satunya kamu bisa Kayak semua barangnya disembunyikan, disimpan, tapi barang itu ada di kamar ini. Kalau balik lagi ke topik, kalau yang Nyi Roro Kidul itu aku bisa pastikan beliau hadir di sini hanya 2 kali dari adanya kamar ini sampai sekarang, dari mulai dibangun kamar. Ya. Dari sebuah kamar yang disulap menjadi sebuah petilasan demi hadirnya sosok Nyi Roro Kidul, saya melanjutkan penelusuran. Pantai Karanghawu siang hari begitu mempesona. Namun beranjak malam, Pantai Karanghawu menampakkan kemisteriusan dan keangkerannya. Selain banyak memakan korban jiwa, di lokasi ini pun kerap terjadi peristiwa mistis. Makanya ketemulah sosok badan itu, karena ketemu dengan pakaiannya hijau, itu cuma ke atasnya di dagu ya, ke atas itu hanya bayang. Nah, Intan, sekarang kita udah berada di Pantai Pelabuhan Ratu, tepatnya di Karanghawu. Kalau menurut kamu sendiri, Nyi Roro Kidul itu seperti apa? Nyi Roro Kidul, kalau yang aku tahu, beliau ini satu sosok gadis perempuan cantik, tinggi, kurus, dengan muka karakter khas Jawa. Terus rambut beliau panjang dengan melati, dengan hiasan melati banyak gitu. Terus beliau jarang berbicara, tutur katanya halus, tutur katanya lembut. Beliau nggak pernah aneh-aneh, dalam artian beliau nggak pernah menuntut sesuatu ataupun ritual apapun. Beliau muncul juga jarang sekali muncul di hadapan orang gitu, jarang sekali, cuman sama orang-orang tertentu aja. Dan kalau mau ada bencana alam apa gitu, kadang beliau muncul dengan kayak sinyal-sinyal tertentu lah. Kalau sekarang beliau ada nggak? Kamu rasanya? Aku coba buat interaksi ya. Apa yang kamu rasakan? Yang kamu rasain sekarang? Aku penasaran. Intan?
Intan. Iya, saya. Mohon maaf, saya bisa bicara dengan siapa? Karena dia akan tahu siapa saya. Nanti akan tahu siapa saya. Bunda, atau mohon maaf sebelumnya, saya kesini cuma mau minta izin. Mohon maaf kalau kedatangan kita mengganggu Bunda. Saya cuma mau mencari informasi aja tentang pantai selatan ini gitu. Mohon maaf kalau kedatangan kita ke sini mengganggu Bunda. Banyak yang pengen tahu siapa saya. Begini, sebelumnya saya berbicara dengan Kamu nanti akan tahu siapa saya. Bunda, ini kan banyak yang beredar di sini gitu. Orang di luar sana mengira kalau Saya tidak bisa berlama-lama di sini. Jadi apa yang kamu pengen tahu dari saya? saya hanya penasaran saja dengan banyaknya korban yang tenggelam di laut pantai selatan ini. Itu bukan saya. Oh, iya. Itu bukan saya. Lalu siapa? Dia itu adalah Jorok. Beliau itu adalah Jorok. kakaknya. Iya. Maksudnya beliau kenapa gitu banyak korban yang tenggelam? Karena memang beliau menginginkan itu. Beliau menginginkan itu. Saya nggak pernah minta seperti itu. Iya. Saya memang ada di sini. Dan saya nggak bisa berlama-lama di sini. Maka dari itu saya mau meluruskan bahwa Nyiroro Kidul itu memang benar-benar positif untuk kita gitu. Iya. Jangan pernah ada yang beranggapan saya sedih. Iya, iya. Saya sedih banyak yang beranggapan itu semua itu dari saya. Maka dari itu dari saya. Iya, iya. Saya hanya menjaga di sini. Kenapa mereka seperti itu? Iya, iya. Itu semua bukan saya. Kita luruskan semuanya, Bunda. Intan. Kenapa mereka seperti itu? Iya. Itu semua bukan saya. Kita luruskan semuanya, Bunda.
Intan. Ajarin itu di situ dia mau pergi lagi ke sana atau emang lagi ngeliatin Jonti ada di situ. Dia tadi nanya mau nanya apa lagi berarti dia nggak suka kita. Enggak, bukan nggak suka, beliau memang beliau memang ada di situ. Itu beliau dengan sorry aku masih lemes banget coba itu beliau ada di situ dengan kudanya itu ularnya di sana. Kok aku nangis sih? Dengan kudanya di situ terus beliau positif terus memang harus gitu. Gimana sih tadi aku coba buat interaksi gitu aja terus udah gitu aja ngalir gitu aja. Tadi kamu sadar nggak pas dimasukin? Tahu? Aku tahu kalau beliau mau masuk, dari tadi aku tahan. Tadi tuh kamu beda banget loh. Beda? Iya, kamu tuh lembut sekali. Terus dia nanya ada apa lagi gitu yang mau kamu cari itu sebenarnya siapa sih? Ya karena memang dari tadi awal kita mau mulai kan aku sempat yang lebih mendekat sama pantai. Terus aku yang berusaha buat minta izin sama beliau sama penghuni yang ada di sini, bukannya berniat. Intinya gini, aku minta izin cuman kita ada di sini bukan berniat untuk mengganggu mereka atau gimana. Niatan kita positif ya, cuman sebatas itulah. Dan aku minta izin kalaupun diizinkan untuk berinteraksi sama beliau gitu. Dan mungkin apapun yang terjadi sama aku tadi kayaknya memang harus begitu karena memang beliau ingin menyampaikan sesuatu aja gitu. Berarti yang masuk ke diri kamu itu Nyi Roro Kidul? Iya. Karena beliau hadir itu udah lama tadi di titik itu tadi yang dia menunggu duduk aja di kereta gitu sambil memperhatikan gitu. Dari situ kayak yang aku pikir cuma pengen komunikasi aja. Aku pikir pengen komunikasi aja, tapi habis itu terus kayak yang perlahan dari sebelah kiri aku tuh kayak yang masuk udah gitu aja. Dan dia cuman sempat ngomong semua akan baik-baik aja gitu. Pantai Pelabuhan Ratu dan cerita sosok Nyi Roro Kidul tidak bisa dipisahkan. Banyak warga yang merasakan manfaat dari dongeng Ratu Pantai Selatan tadi. Kalau penelayan setahun sekali dia memohon untuk mengasih ikan kepada penelayan semua gitu. Jadi sampai sekarang juga si penelayan semua warga di sini percaya kepada Nyi Roro Kidul itu. Banyaknya korban yang tenggelam di Pantai Pelabuhan Ratu, menurut Kepolisian Air dan masyarakat tokoh setempat, dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang kondisi pantai yang ada. Yang datang ke Pelabuhan Ratu, ya dia sebenarnya bukan berenang, main di pinggir pantai, tapi dia nyentuh air gitu kan. Sewaktu-waktu datang ombak besar. Ya karena orang-orang wisatawan itu belum pernah mungkin berenang di laut, makanya begitu dia kena arus, dia kaget. Udah kaget melawan arus itu, otomatis lemas kan. Nah habis lemas ya dia masuk ke dalam air. Sosok Nyi Roro Kidul sangat melekat di warga Pelabuhan Ratu.
kisah yang diceritakan secara turun-temurun memiliki makna. Suatu kejadian, mitos, dan larangan yang terkait dengan sosok Nyi Roro Kidul adalah budaya yang masih dipegang utuh oleh sebagian masyarakat. Namun, berbagai kejadian juga bisa dijelaskan secara rasional dan mungkin merupakan suatu kebetulan.